Hai, namaku Mia, dan aku menjalani kehidupan yang agak tidak biasa. Aku tinggal bersama ayahku di tengah-tengah tempat terpencil yang jauh dari peradaban. Dan meskipun aku menyayangi ayahku, dia itu agak aneh. Meskipun kami jauh dari mana-mana, dia memasang kamera mengelilingi properti kami. Dia bahkan memasang sensor gerak yang gila dan pagar tinggi super ketat. Aku selalu mengira ayahku cuma paranoid. Mungkin dia terlalu banyak nonton film horor atau semacamnya. Aku tidak diperbolehkan pergi ke sekolah, jadi aku belajar di rumah dengannya. Itu sudah berlangsung selama yang aku ingat. Aku bahkan tidak tahu kapan kami pindah ke tempat terpencil ini, dan aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada ibuku. Ayahku selalu sangat tertutup dan aneh. Aku tidak punya teman atau keluarga lain, dan ayahku sangat ketat tentang media sosial. Saat aku berusia 14 tahun, dia mengetahui aku membuat akun media sosial. Dia merampas ponselku, membawanya keluar, dan menghancurkannya dengan palu. Ya, dia seketat itu. Setelah itu, aku berhenti mencoba membuat akun media sosial. Aku tahu itu hanya akan membuatku kena masalah. Untungnya, aku diizinkan punya satu hal, video game. Aku mulai memainkan game perang mitologi. Aku main secara online bersama banyak orang. Ada seseorang dengan nama pengguna Dark Horse yang mengundangku bergabung, dan sejak saat itu aku langsung jatuh cinta dengan dunia game itu. Aku begadang hingga matahari terbit hanya untuk berbicara dengan Dark Horse, bertarung melawan iblis dan penyihir, serta merebut kerajaan. Dia membuatku tertawa. Aku tahu aku seharusnya tidak bicara dengan orang asing, tapi aku merasa aman dengan Dark Horse. Aku benar-benar mulai menyukainya. Lama-lama, aku tidak keluar dari kamar selama berhari-hari. Aku terpaku di depan layar, takut melewatkan satu bagian pun dari permainan dan kampanye kami. Aku malu mengakuinya, tapi pada titik tertentu, aku bahkan takut pergi ke kamar mandi. Aku mulai menggunakan ember di pojok kamar. Aku tahu, menjijikkan, tapi kekhawatiranku untuk meninggalkan permainan terlalu kuat. Ayahku bilang kalau aku tidak mulai keluar dari kamar, dia akan mengambil gameku. Aku mengabaikannya berkali-kali. Aku bilang ke Dark Horse soal ancaman ayahku, dan dia mulai bercanda tentang menyingkirkan ayahku. Aku tertawa dan ikut bercanda, tapi ada nada di suaranya yang membuatku merinding. Suatu malam, pukul 4 pagi, aku sedang main dengan Dark Horse. Tiba-tiba, pintuku terbuka. Ayahku menerobos masuk dan mencabut kabel gameku dari stop kontak, mematikan semuanya. Dia bilang, aku baru boleh main lagi kalau aku pantas mendapatkannya. Aku benar-benar hancur. Beberapa hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Setiap jam aku habiskan dengan memikirkan game itu dan Dark Horse. Apakah dia akan marah karena aku menghilang? Beberapa hari kemudian, ayahku akhirnya mengembalikan gameku. Tapi, aku hanya boleh bermain 2 jam per hari. Aku mencoba membantah, tapi dia tidak bergeming. Aku sangat marah, membanting pintu dan masuk ke kamarku. Saat online, Dark Horse langsung menelponku. Aku pikir dia akan senang atau khawatir, tapi ternyata dia menangis. Dia menangis, memohon padaku agar memberitahunya kemana aku pergi. Dia bilang dia pikir aku tidak akan kembali. Sekarang, aku sadar aku seharusnya tidak merasa tersanjung, tapi saat itu aku sangat tersentuh. Aku bilang aku tidak akan meninggalkannya lagi, tapi 2 jam per hari tidak cukup. Dark Horse bilang dia butuh bicara denganku lebih dari itu. Saat aku bilang tidak bisa, dia bertanya, kenapa cinta kami tidak cukup kuat untuk melawan larangan ayahku? Aku mulai merasa dimanipulasi, lalu dia memintaku menjadi pacarnya. Setelah itu, Dark Horse mulai berubah. Dia bilang tidak adil kalau kami pacaran, tapi aku belum memberitahu apa-apa tentang diriku. Ayahku selalu melarang memberi informasi pribadi, jadi kami hanya pakai nama layar.
Saat aku bilang aku tidak nyaman membagikan informasi pribadi, dia marah karena aku tidak mempercayainya. Dia bilang kalau aku tidak mau memberitahu siapa diriku, dia tidak mau bermain denganku lagi. Duniaku seakan membeku. Aku tidak bisa kehilangan video game. Kalau aku tidak bisa main lagi dengannya, apa yang akan kulakukan? Aku akan kembali menjadi gadis kesepian tanpa teman. Jadi, aku menyerah. Aku bilang namaku Liza dan aku sebutkan kota tempat tinggalku. Di seberang sana, dia terdengar senang. Dia bilang namanya John dan dia tinggal di kota yang sama denganku. Tapi, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Ayahku masuk ke kamar dan bertanya dengan siapa aku memberikan informasi. Aku panik, tidak tahu harus berkata apa, dan ayahku mencopot headphone dari telingaku. Dia mematahkannya dan berteriak padaku, mengatakan bahwa dia sudah memperingatkanku. Saat itulah aku meledak. Aku bilang dia kejam karena mengurungku dan bahwa dia sudah gila. Dia membanting pintu dan bilang besok semua game dan sistemku akan dibuang. Hatiku hancur, aku melihat ke layar dan John mengirim pesan. "Kamu mau aku selamatkan? Kirimkan alamatmu." Saat itu, aku merasa sangat sendiri dan takut. Itu keputusan bodoh, tapi aku mengetikkan alamatku dan mengirimnya. Dia membalas, "Kemas barangmu, aku akan jemput jam 3 pagi. Malam itu, aku berkemas diam-diam. Ayah masuk sekitar jam 10 malam dan bertanya apakah kami bisa bicara. Aku masih marah dan bilang aku belum siap bicara. Dia pergi dengan wajah kecewa, tapi saat itu aku tidak peduli. Aku akan kabur. Pukul 3 pagi, aku menyelinap keluar. Aku berhasil melewati pagar dan sensor gerak. Aku berdiri di ujung jalan dalam gelap, gemetaran. Semuanya terasa menyeramkan dan aku mulai ragu. Saat hendak balik ke rumah, aku melihat cahaya mobil mendekat. Hatiku berdebar, itu John. Tapi kemudian hatiku berhenti. Mobilnya tua dan rusak, penuh lakban, hampir rontok. Saat aku melihat John, aku tambah ngeri. Dia sama sekali bukan pria tampan yang kubayangkan. Pakaiannya kotor dan dia terlihat sangat menyeramkan. Aku mundur, mencoba kembali ke rumah. Tapi John mendekat. Dia bicara soal cinta abadinya padaku, bahwa kami ditakdirkan bersama. Perutku mual, baunya saja tidak tahan. Aku bilang ini ide buruk, lalu aku lari pulang. Kupikir dia akan menyerah, tapi dia malah mengejarku. Dia berteriak bahwa aku tak perlu takut dan dia akan menjagaku. Lampu sensor gerak menyala dan ayah langsung keluar rumah. Saat melihatku berlari, dia berlari ke arahku dan berdiri di antara aku dan John. John mengejek ayahku, bilang kalau ayah tak ada, kami bisa bersama. Lalu mereka berkelahi. Aku tak sanggup melihatnya, jadi aku masuk rumah dan menelpon polisi. Aku dengar mereka berteriak dan saling menyakiti, jadi aku sembunyi di lemari. Jantungku berdetak kencang. Polisi bilang mereka segera datang, tapi aku tak yakin mereka cukup cepat. Lalu aku dengar langkah berat masuk ke rumah. John berkata kami bisa bersama sekarang, dia sudah mengurus ayahku. Aku gemetar dan menangis dalam lemari. Apa maksudnya mengurus? Seberapa parah dia menyakiti ayahku? Aku berusaha tenang, tapi tangisanku terlalu keras. Semakin dia bicara, semakin keras aku menangis. Aku menahan napas dan saat itulah dia berkata, "John, aku menemukannya." Aku tutup mulutku saat pintu lemari terbuka. Dia menatapku langsung, tersenyum menyeramkan. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Aku mendorong tubuhku lebih jauh ke lemari, tapi dia menjangkau untuk menangkapku. Aku berteriak minta tolong. Dan saat itulah polisi menerobos masuk.
Dia menatapku saat petugas memborgolnya. Aku menangis melihat mereka menyeretnya pergi. Polisi bilang ayah harus dibawa ke rumah sakit karena disakiti John. Aku lari dan ikut naik ambulans. Ayahku terluka dan aku merasa sangat bersalah. Semua ini salahku. Ayah harus dirawat semalam. Aku menunggu semalaman di ruang tunggu. Paginya, aku dapat kabar bahwa ayahku selamat. Saat aku masuk, ayah memintaku menjelaskan semuanya. Aku mengaku dari awal sampai akhir. Lalu ayah juga mengaku. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Saatnya kamu tahu apa yang terjadi pada ibumu." Jantungku berdebar. Ayah berkata, "Ibumu punya jiwa yang murni, seperti kamu. Dia selalu melihat sisi baik orang lain, dan itu yang menyebabkan kematiannya. Aku tidak sanggup memberitahumu sebelumnya, karena itu sangat tragis. Tapi kamu berhak tahu. Ibumu meninggal dalam kecelakaan mobil saat melarikan diri dari seorang pria berbahaya. Pria itu bukan orang asing, dia seseorang yang dia kenal dari iklan donasi untuk anak sakit di internet. Awalnya, dia hanya berniat membantu, tapi setelah tahu itu penipuan, dia memutuskan mundur. Tapi pria itu mulai menguntit dan memerasnya. Dia terlalu takut untuk melapor ke polisi dan merahasiakannya dariku. Sampai suatu malam, dia akhirnya mengaku padaku dalam perjalanan pulang. Tapi dia panik saat melihat mobil pria itu membuntuti. Dia kabur dan menabrak truk besar. Dia tidak selamat, dan pria itu menghilang. Hari itu aku gagal melindungi ibumu. Aku bersumpah tak akan gagal melindungimu juga. Kamu satu-satunya yang aku miliki. Kami berpelukan sambil menangis. Aku berjanji akan lebih berhati-hati. Ayah minta maaf karena terlalu protektif dan telah mengurungku. Adapun John, polisi menjelaskan bahwa dia mengalami gangguan jiwa dan punya riwayat menguntit orang secara online. Aku sangat ngeri mendengarnya. John akan dikirim ke rumah sakit jiwa tanpa video game untuk waktu yang sangat lama. Sekarang aku sekolah dan punya banyak teman. Aku masih main video game, tapi aku jauh lebih hati-hati dalam memberi informasi pribadi. Karena ternyata tidak semua orang bisa dipercaya.